cerita pasukan tengkorak, Kostrad TNI, dan UPM yang setia mengintip di balik malam indahnya hutan Papua. Melansir dari FIFA, Komandan Satgas Organik Yonif Para Raider 305 garis miring Tengkorak Letnan Kolonel Inf Ardiansah alias Raja Aibon Kogila dengan pasukan menyambut langsung kedatangan Majen TNI Bobi di Bilorai. Satu persatu pos-pos pasukan tengkorak yang ada di Intan Jaya disambangi Majen TNI Bobi di pos-pos tersebut. Ia tak cuma bercengkrama dengan para prajurit TNI, tapi juga meninjau langsung sejumlah fasilitas umum yang telah dibangun pasukan tengkorak selama beberapa bulan di Intan Jaya. Memang tak begitu lama perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu berada di Intan Jaya. Meski begitu, dengan nyali besar, beliau menyempatkan diri untuk jalan kaki berpatroli bersama pasukan tengkorak. Tak ada gangguan keamanan apapun yang terjadi selama Majen TNI Bobi bersama pasukan tengkorak hingga ia kembali terbang. Padahal beberapa hari sebelumnya, Intan Jaya cukup meriah dengan letusan senjata api yang dilepaskan KST UPM pimpinan Ondius Kogoya dari hutan dan gunung. Namun, di balik kedatangan Pangdif 1 Kostrad ke Intan Jaya itu, ada cerita menarik yang diungkapkan Raja Aibon Kogila dalam siaran resmi yang diterima FIFA Militer. Mau tahu ceritanya? Jadi menurut Raja Aibon Kogila, beberapa jam sebelum kedatangan Majen TNI Bobi, tepatnya Selasa malam, kondisi alam di Intan Jaya sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Malam itu, rembulan bersinar dengan indahnya menerangi Intan Jaya di tengah gulitanya belantara Papua. Tuhan nampaknya memerintahkan alam Papua menyambut kedatangan Sang Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad Majen TNI Bobi Rinal Makmun. Kabut dan hujan yang biasanya tak pernah absen setiap hari kali ini tak menampakkan diri, tulis lulusan Akmil 2004 Arupadatu itu. Walau alam sepertinya menyambut dengan bahagia kedatangan sang jenderal, bukan berarti Raja Aibon Kogila dan pasukan tengkorak Kostrad terlarut dalam suasana indah itu. Tak ada kata terlena, sebab Raja Aibon Kogila sangat menyadari betul bahwa di segala sisi Intan Jaya belum tentu bisa bersahabat. KST UPM selalu mengincar kelengahan pasukan tengkorak. Mereka mengintip dari segala tempat untuk melancarkan serangan gangguan keamanan. Saat masyarakat Intan Jaya terlelap dalam keheningan malam, sebagian prajurit Kostrad dari Karawang dengan senjata siap tembak bergerak meninggalkan pos-pos mereka. Kapten Inf Suryo, Panglima Perang Tengkorak, menyebar pasukannya di banyak lokasi distrik Sugapa untuk menjaga ketenangan Intan Jaya sekaligus menyambut kedatangan sang Bapak Majen TNI Bobi Red, tulis Raja Aibon Kogila. Perlu diketahui, kehadiran Satgas Organik Yonif Para Raider 305 garis miring Tengkorak di Intan Jaya telah membuat banyak perubahan yang berarti di wilayah itu. Gangguan keamanan yang tadinya intens berlangsung hingga membuat kehidupan masyarakat mati suri, kini secara perlahan berhasil diredam. Malahan sejumlah tokoh penting KST UPM mulai merapatkan barisan mendukung perjuangan pasukan tengkorak untuk membangun kehidupan di Intan Jaya. Saat ini hanya tersisa satu kelompok KST yang masih membandel, yaitu KST pimpinan Ondius Kogoya. Sejauh ini Ondius sendiri mengaku sudah tak berdaya dengan kehadiran pasukan tengkorak. Begitu juga dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat perlahan mulai bisa dinormalkan lagi melalui berbagai program teritorial yang dijalankan para kesatria tengkorak.
Soal Papua, Wapres minta calon Panglima TNI intensifkan pengamanan di DOB. Melansir dari inews.id, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta calon Panglima TNI yang baru agar mengintensifkan pengamanan di wilayah Papua, khususnya daerah otonomi baru DOB. Hal ini diungkapkan setelah KSAL Laksamana Yudo Margono disetujui DPR menjadi Panglima TNI usai menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan Jumat 2 Desember 2022. Ya, saya kira Panglima yang baru tentu akan melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Mungkin nanti pemetaannya lebih diintensifkan. Ya, dengan adanya DOB ini, ujar Wapres Sabtu 3 Desember 2022. Sementara itu, Laksamana Yudo Margono saat menjalani fit and proper test di DPR menyampaikan 4 prioritas program. Pertama, mengakselerasi pembangunan SDM yang unggul dalam setiap penugasan dilandasi dengan profesionalisme dan jiwa tangguh. Program kedua, meningkatkan kesiapan operasional satuan TNI, baik personel maupun alutsistanya, sehingga Indonesia memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi untuk digerakkan kapanpun sesuai kebutuhan. Program ketiga, yakni memperkuat implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasikan melalui pembentukan Kogab TNI. Keempat, menetapkan implementasi reformasi, birokrasi, dan kultur dari tubuh TNI guna menunjang semua tugas dan tanggung jawab TNI dalam penegak kedaulatan NKRI.